Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam, termasuk untuk seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, baik di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, serta sahabat-sahabat negara tetangga kita. Semoga kita senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi, Bung Jepri, selaku pembawa acara Radio RS yang ada bersama channel Ayah Sadam, mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. Ada salah satu atensi yang bernama Yakub yang ada di Tegal. Lebih abdulnya akan saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam senggol, Bung Jepri. Saya Yakub dari Tegal. Saya senang sekali dengan adanya konten-konten yang Anda buat tanya jawab seputar dunia lain, sehingga saya dengan mudah untuk bertutur kata pengalaman-pengalaman yang berbau mistik. Begini Bung Jepri, saat ini kan kita lagi banyak cuaca hujan ya, terus banyak musibah-musibah itu di mana-mana. Nah, kalau kita bicara masalah pribadi saya, belum lama ini Bung Jepri, setelah adanya gempa itu di Ciganjur, 3 hari setelah gempa Ciganjur, saya ingat waktu itu melihat di televisi bahwasannya di tempat saya kan ada kali ya, katakanlah kali di pinggir jalan. Itu kan banyak pohon-pohon pisang tuh di pinggir kali. Pada saat saya kehujanan, saya sengaja menyelinap di mana ada tempat buat berteduh lah, nunggu terang, karena memang hujan terlalu lama seperti itu Bung Jepri. Tiba-tiba di pohon pisang itu kan banyak daun kering ya, di mana-mana banyak pohon kering yang bergelantungan lah seperti itu Bung Jepri. Karena saya berteduh tidak jauh dari situ, ada gerakan-gerakan daun kering itu bergerak gitu loh Bung Jepri. Sebetulnya daun itu banyak sekali ya, karena mungkin terkena angin hujan gitu. Saya akan kirimkan nanti gambarnya Bung Jepri ya. Jadi kembali lagi kepada masalah pohon kering tadi, ada bentuk kepompong besar. Kepompong umumnya kan kecil Bung Jepri ya, paling sebesar jari kelingking lah seperti itu. Tapi ini besar Bung Jepri, sebesar kayak anak bayi lah seperti itu. Dia terbungkus oleh salah satu daun kering, maksud saya tuh daun pisang gitu ya, kan banyak di situ bergelantungan karena kering. Di salah satu daun kering tersebut yang gelantung itu dia bergerak dan bergeraknya beda dengan gerakan-gerakan kena angin, kan beda. Tiba-tiba gerakan itu muncul sosok kepala bayi, kepala manusia jelas sekali Bung Jepri. Di situ saya kaget, gue mau kabur, masih hujan. Akhirnya gue pertahankan sambil melihat dia. Saya juga masih penasaran sekalipun takut Bung Jepri ya. Benar, kepala manusia nongol, dan dia tuh dari ujung pangkal hingga sampai kepala dia bergerak. Itu awalnya nggak kelihatan, begitu dia bergerak seperti kayak ulet gitu ya, gerakan-gerakannya yang dibungkus pohon pisang kering tadi. Tiba-tiba muncul kepala manusia. Ternyata betul juga kepala manusia, seperti anak bayi. Lantas saya bingung gimana ya caranya ya. Kalau memang anak bayi nggak mungkin masa ya kok bergerak lantas dia nongol seperti kayak kepompong gitu Bung Jepri, bentuknya persis. Yang membuat saya bingung, kepala yang kelihatan ya, kepala manusia bukannya kepala ulet. Biasanya yang namanya kepompongan yang mau jadi apa itu namanya kupu-kupu, pasti ujungnya persis kayak ulet. Tapi ini kepala manusia nongol Bung Jepri. Nah pada saat itu kan memang anginnya gede banget
saya baca sebisa-bisanya lah. Waktu saya baca Sulaiman, Al-Fatihah, ayat kursi, Bung Jepri, lama-lama si kepala itu masuk ke kepompong yang ada di daun kering pohon pisang tadi. Dia masuk kembali, bergerak. Lantas dia diem gitu loh. Terus saya perhatikan sampai nunggu hujan terang gitu, Bung Jepri. Tapi pada saat saya mau pulang, hujan udah reda, dia kan sudah nggak bergerak lagi, Bung Jepri. Saya masih penasaran, siapakah kepompong itu yang sebenarnya, Bung Jepri? Yang tadinya saya lihat kepala manusia. Yang dikhawatirkan, Bung Jepri, ada orang lewat ke situ. Kebetulan di situ kan ada pohon pisang yang sudah tua nih. Coba kalau pemiliknya motong pas ngeliat itu gimana ya? Mohon pencerahannya, Bung Jepri. Siapakah si kepompong yang tadinya wujud kepala manusia yang sebenarnya? Alamatnya sudah saya masukkan melalui video ini juga. Mudah-mudahan Bung Jepri bisa mendeteksi jarak jauh siapakah dia sebenarnya. Saya kepingin mengerti adanya. Terima kasih atas timonnya, atas sisa dan pencerahan dan solusinya. Saya tunggu. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Yakub yang ada di Tegal ya. Atensinya mengatakan inti sarinya adalah kepompong ya. Besar seperti anak bayi yang gelantung, seperti kayak kepompong tapi besar, adanya di daun kering pohon pisang ya. Daun keringnya sudah menggantung seperti itu ya. Tiba-tiba gerakan-gerakan itu membuat Anda penasaran. Lama-lama ternyata yang nongol adalah kepala manusia seperti itu ya. Begitu Anda, karena menunggu hujan reda, karena hujannya masih deras ya, angin juga kencang, Anda baca sebisa-bisanya surat Al-Fatihah, ayat kursi, amalan doa Sulaiman seperti itu ya. Tiba-tiba si kepala itu masuk kembali seperti itu ya. Jadi kelihatan hanya kepompong saja yang dilipat oleh daun pisang kering seperti itu ya. Lantas karena Anda saat itu memang hujan sudah reda, Anda kembali dari situ untuk melanjutkan pulang. Lantas Anda masih tanda tanya, masih dipikirin terus ya. Jadi kembali lagi kepada saudara Yakub yang ada di Tegal. Sebelumnya juga saya terima kasih atas bergabungnya Anda di mana adanya Radio RS yang ada. Anda butuh pencerahan dan solusinya ya seperti tadi yang Anda baca-baca. Jadi kembali lagi kepada saudara Yakub yang Anda lihat kepompong besar seperti besarnya bayi tersebut, bahkan hingga sampai dia keluar kepala manusia seperti itu ya. Itu tidak lepas dari kepompong jadi-jadian, yaitu kepompong bangsa makhluk gaib yang bersemayam di pohon pisang tersebut. Itu salah satu anak bayi dedemit yang ada yang menyerupai kepompong. Seandainya Anda tidak melakukan doa-doa biasanya, dia akan berubah dan keluar seperti apa, Anda akan mengetahui adanya. Ini nggak semua orang bisa diketahui hal-hal gaib, hanya orang-orang tertentu dan orang-orang awam sekalipun, kalau dia memiliki kepekaan akan mengetahuinya. Seperti contohnya Anda. Coba kalau Anda diam, tidak berdoa misalnya, dia akan cepat bereaksi seperti apa. Biasanya begitu dia nongol sampai full bodinya keluar, dia akan berwujud seperti manusia, karena peran dia adalah seorang anak bayi, yaitu dari bangsa dedemit. Jadi Anda nggak usah khawatir tentang masalah lah gimana nanti yang punya pohon pisang seperti itu ya. Insya Allah saya akan bantu doanya jarak jauh, mudah-mudahan dia tidak akan di situ lagi. Biasanya yang namanya bangsa dedemit memang di mana-mana ya, kalau dia merasa cocok di situ ya di situ
situ terus. Jadi kembali lagi kepada saudara Yakub, bahwa yang Anda lihat kepompong besar seperti sebesar bayi atau anak manusia, dan tiba-tiba muncul kepala anak manusia, itu memang betul adanya, tapi dia adalah tidak lepas dari anak dari dedemit yang ada di pohon tersebut. Jadi mereka bersemayam satu keluarga yang ada di pohon pisang, ya. Insya Allah aman. Dan itu bagus sekali Anda langsung membaca sesuatu surat-surat yang ada. Memang kebetulan kalau memang ketemu hal-hal yang gaib, kalau kita tidak menginginkan adanya atau untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik kita membaca sholawat atau membaca surat. Itu bagus memang seperti tadi yang Anda lakukan. Sebab bisa saja kalau dia mau jahil sama kita, bisa ngikuti Anda loh. Cuman Anda tidak mengetahui adanya sesuatu di dompet yang mengikuti Anda pulang ke rumah. Tiba-tiba Anda bisa pingsan atau kesurupan seperti itu, karena dia mengikuti sampai masuk ke dalam rumah Anda. Makanya kita kembali pada diri kita sendiri. Sekalipun rumah sendiri kita juga pakai uluk salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu satu tanda, ya. Kita dari mana barangkali ada sesuatu gaib yang mengikuti kita. Insya Allah pada saat Anda membacakan ucapan assalamualaikum, dia akan kabur, tidak akan mampu masuk melewati pintu yang Anda masuk, seperti itu, ya. Kalau memang walaupun nggak ada orang lain, Anda tetap salam, Anda jawab sendiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu, ya. Itu tandanya salam itu untuk memakar diri kita daripada hal-hal yang tidak diinginkan di luar sana, karena kita dari mana seperti itu kan. Kita tidak tahu adanya sesuatu yang mengikuti kita. Demikianlah saudara Yakub yang ada di Tegal. Semoga Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Mudah-mudahan Anda bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Anda ingin butuh pencerahan dan solusinya, silakan Anda mendengarkan kembali di mana adanya Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia maupun di Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk sahabat-sahabat negara kita. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu jala kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata dalam membawakan acara, bersengaja tanpa sengaja,